NU siap berproses, ya, siap menghadapi jika saya dan Ketum Gus Yahya mau dilaporkan. Pelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputusasaan, ya, dan ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah. Padahal semuanya masih sedang berproses. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menegaskan posisi PKB sebagai partai politik dan tidak terkait ormas. Bahkan Jazilul terang-terangan menyebut nama Sekjen PBNU yang dikenal Gus Ipul sebagai piang kisruh PKB dan PBNU. NU dan PKB tidak ada hubungannya. Dua entitas yang berbeda, karena ada yang membuat kisruh. Jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik. Termasuk juga di Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan Khittah 1926, bahwa NU ada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. Jangan cawe-cawe di politik. Menyusul panas hubungan NU-PKB, tim khusus PBNU juga akan melanjutkan pendalaman termasuk mendatangi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Pemirsa, konflik PBNU dan PKB kian memanas. Ini hari Kamis, semoga saja ada hari baik juga untuk besok dibicarakan. Mungkin ada kata-kata yang akan terjadi di sini ya gitu ya, ada perdamaian lah begitu. Kita akan ajak Anda untuk berdialog bersama kami. Sudah hadir di studio Kang Zainul Munasicin, merupakan Wasekjen PKB. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Mbak Sira. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Kemudian sudah melalui daring Bang Sulaiman Tanjung yang merupakan Wasekjen PBNU. Assalamualaikum Bang Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya silakan Bang Sulaiman sama Kang Zainul saling sapa dulu gitu. Kalau di studio saya mau suruh salaman aja dulu. Assalamualaikum Bang Sulaiman. Sehat-sehat Bang. Waalaikumsalam. Baik. Senyumnya sudah ini kok ya, ramah-ramah berdua nih. Iya, ini cair sebenarnya ya. Kalau di studio lebih enak lagi. Kita mau ke Kang Zainul dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita membahas mengenai musabab adanya konflik perseteruan antara PKB dengan PBNU, awalnya di mana sih Kang? Dari kacamata PKB ya? Iya. Ya. Justru kita itu sedang bertanya-tanya sebetulnya Mbak Sira ya. PKB ini baik-baik saja, nggak ada masalah yang serius yang sedang dihadapi oleh PKB. Kita sudah melaksanakan pemilu legislatif, pilpres, kursi PKB RI naik 10 kursi. DPRD Provinsi kita naik 40 kursi. DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia kita naik 280-an kursi. Jadi apa yang dimasalahkan oleh orang-orang sekarang ini kepada PKB itu kita nggak nemu itu. Apa masalahnya? Termasuk kegaduhan-kegaduhan di PBNU, di kantornya Bang Sulaiman itu kita hari ini sampai ini bingung kita itu loh, apa gitu. Itu dengan soal pansus haji yang kata dimotori oleh Caimin, ini adalah untuk menyasar salah satu petinggi di PBNU dan juga keluarganya misalnya. Pansus haji itu dibentuk oleh kelembagaan resmi DPR. Fraksi PKB nggak bisa membentuk pansus haji sendirian, itu nggak bisa, Pak. Dan yang kedua, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji kemarin itu memang banyak sekali keluhan-keluhan yang diberikan kepada Gus Muhaimin untuk diperjuangkan agar ada perbaikan. Gus Muhaimin kebetulan sebagai ketua tim was haji. Tentu saja ini berproses secara kelembagaan di DPR. Gak ada urusannya dengan PBNU, gak ada urusannya secara personal gitu. Jadi kita juga aneh kalau kemudian pansus haji dijadikan alasan, kemudian PBNU mengintervensi atau menarik kasus ini kepada PKB, itu gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sama sekali. Baik, kita tanyakan ke Bang Sulaiman. Dari PKB sendiri mempertanyakan sebenarnya ada persoalan apa? Ada masalah apa, Bang Sulaiman?
Terima kasih. Sebenarnya bukan persoalan pansus haji ya. Jadi kita sependapat yang disampaikan oleh Pak Zainul bukan masalah pansus haji, dan sebenarnya kan itu tidak adalah dua ranah yang berbeda. Tetapi sesungguhnya ini dinilai oleh beberapa warga Nahdien, kemudian pengurus dan sebagainya, ada pembelokan sejarah ketika misalnya PBNU itu kerap kali dilecehkan, kerap kali misalnya itu dicampuri oleh teman-teman dari PKB. Padahal kita tahu bahwa PKB itu sendiri adalah didirikan oleh NU. PBNU adalah representasi dari pada Nahdien, seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak bisa yang tadi Anda katakan sebenarnya tidak bisa dipisahkan secara historis. Memang PKB itu ya tidak masih ada hubungan seperti itu. Nah, di berbagai kesempatan kita lihat ada pernyataan-pernyataan yang memicu misalnya warga Nahdien. Katakanlah kita awali sebelum Pilpres, itu Ketua Umum PKB sering pernah menyampaikan bahwa apapun yang diomongin oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf tidak akan ada pengaruhnya. Nah, ini kan bagaimanapun Yahya Stakuf itu adalah Ketua Umum PBNU yang terpilih sah secara di Muktamar 34. Dilanjutkan dengan misalnya ada lagi pernyataan-pernyataan bahwa ketika di Harlah yang kemarin, Harlah PKB itu Marzuki Mustamar masih dianggap oleh sebagian pihak atau Gus Muhaimin sebagai ketua PWNU Jawa Timur. Soal SK itu kan nanti bisa dibuat seperti itu dan sambil tertawa. Nah, ini kan menimbulkan sebenarnya ada persepsi yang berbeda di bawah, sehingga masa sih sebuah keputusan PBNU itu ditertawain seperti itu, padahal itu prosesnya panjang loh untuk pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar. Baik. Ini saya tampilkan bahwa historis dari pendirian PKB itu ini buktinya. Ini buktinya pada tahun 1998. Jadi wajar dong seseorang yang mendirikan sesuatu, kemudian kita yang punya sesuatu ingin mengoreksi, ingin mengevaluasi, itu sangat wajar, sangat manusiawi. Itu Mbak. Bang Sulaiman, menurut Bang Sulaiman nih, apakah kemudian pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum PKB tadi ada kaitannya dengan histori pada saat pemilihan Gus Yakut di Muktamar di Lampung kemarin, bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk sekjennya adalah Gus Salam, tapi ternyata Gus Yakut memilih Gus Ipul di situ. Apakah ini menjadi salah satu menurut Bang Sulaiman menjadi salah satu pemicu juga? Nanti dijawab saja ya, Bang Sulaiman. Yang kita jeda dulu. Kita kembali saat lagi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.